Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan membuat tutorial lagi cara penginstalan aplikasi Visual Studio dan konfigurasi build pada Visual Studio dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, pertama-tama kita harus mendownload aplikasi Visual Studio-nya. Kita langsung masuk saja di Google Chrome. Nah, kita bisa ketikkan masuk itu download. Download Studio Code. Visual Studio. Nah, nah, itu kita pilih yang paling pertama itu download Studio Tools. Nah, pada tampilan download, kita akan mendownloadnya secara free karena di profesional dan di Corel itu sendiri itu berbayar. Nah, ketika kita sudah mendownloadnya, kita masuk di download. Nah, kita klik di Visual Studio Setup. Nah, sebelum melakukan penginstalan Visual Studio, kita harus memilih desktop development with C++ karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, ketika kita sudah melakukan penginstalan, tampilannya itu akan seperti ini. Nah, di sini saya sudah melakukan penginstalan Visual Studio dengan sesuai yang sudah saya arahkan. Kemudian kita masuk di launch. Nah, pada tampilan ini kita akan langsung saja skip tanpa melakukan pembuatan akun. Di setting itu jurnalnya kita pakai Visual C++. Kemudian pada tema itu kita bisa pilih dark atau blue sesuai dengan apa yang kita mau. Lihat dulu guys. Nah, pada tampilan ini kita akan membuat satu project. Langsung kita masuk saja di create a new project. Nah, pada tampilan ini kita pilih MPT project. Kita next. Nah, pada project name kita memberikan nama project kita. Contohnya project Lutfi. Kemudian kita memberikan lokasinya pada folder yang sudah kita bikin. Misal di dokumen, saya taruh di Graficom. Kita select folder, kemudian kita create. Nah, pada bagian ini kita sudah membuat project kita. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi build di Visual Studio. Kita masuk di file kita sudah bikin.
itu di Graphicon. Di sini ada Mentality for Visual Studio yang Glut yang akan kita copy di project kita. Itu dengan cara kita mengcopy pastinya. Di library itu kita copy, kemudian kita copy di project Lutfi. Nah, include glute-nya kita copy juga di project kita yang ada di Intellitic Visual Studio. Itu dia ada di SRC. Terus include-nya kita copy, kita masukkan di folder Graphicon, terus di project, masuk di project Lutfi, kemudian kita copy. Nah, ketika sudah selesai kita mengcopy Glut yang akan kita masukkan, kita kemudian kembali di aplikasi Visual Studio. Nah, caranya itu pada di project Lutfi kita pada project Lutfi atau sebelum masuk di project Lutfi di debug ini kita bisa ganti dengan release. Ya. Di project Lutfi itu kita klik kanan, terus kita masuk di property. Nah, di sini kita akan mengcopy lokasi di mana Glut itu kita simpan yang sudah kita buatkan folder dan projectnya. Kemudian kita masuk di Visual Studio C++ nya di direction. Kemudian kita masuk di include. Nah, di include ini kita akan mengcopy alamat include-nya di folder kita tadi. Kemudian kita edit. Kita masuk di project kita. Nah, kita copy alamat filenya. Kita oke, terus April. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama di library direction, di storage-nya. Kemudian kita edit, masuk di project kita akan mengcopy alamat lokasi library-nya. Oke, kita edit. Nah, kemudian kita masuk di linker. Nah, pada linker ini kita masuk di input. Nah, pada inputnya kita masuk di pilihan bagian additional dependencies. Nah, di sini kita ubah nama lokasinya juga, itu kita kasih free glut dot build free glut dot lib. Kemudian kita oke. Nah, di sini kita sudah melakukan penempatan alamat di mana glut kita simpan. Kemudian kita oke.
Nah, langkah selanjutnya itu kita akan membuat file itu di source file. Nah, kita bisa klik kanan terus add, eh, terus kita memberikan, terus kita new item, kita pilih paling atas itu di .ccp, terus kita kasih berikan namanya. Contohnya itu kita bisa kasih main terus add. Nah, ini adalah tampilan yang kita sudah membuat filenya. Kemudian pada di folder grafikon kita sudah mendownload main.ccp sendiri yang kita akan buat untuk contoh apakah aplikasinya ini sudah jalan atau tidak. Terus kita copy atau kita bisa klik 2 kali, masuk di Visual Studio-nya. Nah, ini adalah tampilan yang sudah kita bikin. Kita copy saja untuk kita gunakan di main.ccp yang sudah kita bikin. Kita bisa close. Nah, cara mengeceknya apakah ini programan programan C++-nya berhasil atau tidak, ada kesalahan ataupun error, kita bisa masuk di project file dan kita klik kanan terus kita build untuk mengecek apakah ada error atau tidak. Nah, di sini otomatis yang pada program C++-nya ini sendiri tidak ada kesalahan atau error. Nah, di sini pada program ini kita membuat suatu triangle di mana ada 3 titik yang akan membentuk suatu segitiga. Sebelum kita melakukan run atau local Windows debugger, kita masuk di Windows, yang akan kita masuk di Windows, tapi kita harus mengcopy alamat atau file DLL-nya yang ada di folder kita yang sudah kita bikin. Kita masuk di Grafiko, terus masuk di Interactive Visual Studio, kemudian DLL. Nah, 2 file ini kita akan kopikan di Windows di sistem 32. Kita copy, masuk di Windows, terus masuk di sistem 32. Nah, di sini kita langsung saja kita kopikan untuk agar terbaca ketika kita run nanti di Visual Studio sendiri. Kita continue. Nah, sudah selesai. Kemudian kita kembali ke aplikasi Visual Studio-nya. Nah, kita bisa langsung merun atau mengklik local Windows debugger-nya. Nah, inilah hasil dari programan dari Windows 12. Kita menggunakan triangle di mana ada 3 titik yang akan membentuk segitiga. Nah, segitiga merahnya. Nah, di sini kita hanya sebagai
mengecek apakah aplikasi Visual Studio itu berjalan yang sesuai yang sudah kita install tadi, ya, minta dari mm, penginstalan dan pemberian kulit pada Visual Studio-nya. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,